saksikan bersama pengukuhan pengurus IKA Polinema untuk periode 2023 hingga 2027. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada Mas Nur Jawan Marwape. Kita biasa memanggilnya dengan Mas Ape selaku Ketua IKA Polinema yang baru. Mas Ape, ini tadi baru saja dikukuhkan ya Mas Ape. Nah, untuk target ke depan sendiri Mas Ape untuk IKA Polinema. Ya, untuk IKA Polinema belajar dari yang sudah kita lakukan di kepengurusan berikutnya. Kita akan upayakan untuk lakukan lebih baik untuk kepengurusan ke depan dari segala bidang. Dan tadi sesuai dengan arahan dari Polinema, kita akan coba fokuskan untuk di area kompetensi adik-adik mahasiswa, dan diharapkan dengan demikian nanti saat mereka lulus, mereka akan punya kompetensi yang lebih baik dan punya daya saing yang lebih baik tentunya. Mas Ape, tentunya akan ada program-program baru ke depan yang akan dilakukan di kepengurusan yang baru ini. Mungkin bisa disampaikan sedikit Mas Ape, rencana program yang menjadi fokus utama di kepengurusan yang baru ini. Di area pendidikan dan pelatihan dan pengembangan, kerjasama dengan alumni dalam menjembatani atau memberikan peluang ke adik-adik yang akan melakukan kuliah kerja industri, kita optimalkan agar bisa sebanyak mungkin terserap ke industri yang di sana ada alumni yang bekerja, menjabat, atau bahkan ke industri yang alumni memiliki perusahaan sendiri. Jadi mereka terasah kemampuannya dari kuliah industri tersebut. Mas Ape, kita lihat sekarang alumni ini sudah banyak juga ya Mas Ape yang sudah mulai bergabung dengan IKA Polinema, bahkan tidak hanya di Kota Malang saja, di kota lainnya bahkan sampai luar negeri juga sudah ada alumni IKA Polinema. Nah Mas Ape, ini seperti apa sih sekarang untuk menjangkau alumni yang baru yang masih belum terjaring di IKA Polinema Mas Ape? Semua upaya coba kita lakukan, terutama yang cocok dengan perkembangan hari ini, baik itu melalui pemanfaatan multimedia, kemudian komunikasi oleh senior dari mulut ke mulut, kemudian juga publikasi kegiatan alumni. Diharapkan itu semua bisa memberikan gambaran ke teman-teman alumni yang lain yang belum bergabung bahwa IKA Polinema itu ada, dan kita senantiasa berupaya untuk memberikan manfaat. Harapannya dengan melihat itu, teman-teman yang mungkin hari ini belum bergabung bisa ikut bergabung di sisa usia yang masih kita miliki, kira-kira itu Mbak. Ya, makasih. Yang terakhir ya Mas Ape, untuk pesan atau harapan khususnya kepada pengurus yang baru di tahun kepengurusan 2023-2027. Tetap kita kerja semangat, kerja seru, dan ayo kita hadapi keseruan-keseruan baru yang akan kita alami untuk kebaikan IKA Polinema. Dan semua daya upaya kreativitas yang dimiliki teman-teman, harapannya kita bisa tuangkan sejalan dengan keinginan kita untuk bisa memberikan kontribusi baik itu ke kampus, ke alma mater, ke alumni, dan ke masyarakat. Terima kasih sekali lagi Mas Ape, sukses untuk IKA Polinema. Ya teman-teman IKA Polinema, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Mediana Gunawan atau biasa akrab disapa Mbak Meme. Ya, selaku Dewan Pembina IKA Polinema periode kepengurusan 2023 sampai 2027. Nah, Mbak Meme, ini tadi sudah dikukuhkan ya Mbak Meme ya untuk kepengurusan yang baru. Mungkin di awal ucapan selamat dulu Mbak Meme atas kepengurusan yang baru. Oke, rekan-rekan semuanya, alumni, selamat untuk pengurus tahun 2023 sampai 2027. Selamat untuk semua jajaran yang sudah dikukuhkan hari ini. Semoga kedepannya lebih sukses daripada tahun-tahun yang lalu. Terima kasih. Oke, ya, Mbak Meme sendiri ini sudah pengalaman gitu ya di IKA Polinema, dan melihat sepanjang perjalanan IKA Polinema sampai saat ini, mungkin ada kendala-kendala apa yang dirasakan Mbak? Kendala sebetulnya iya dan tidak. Oke, iyanya? Iyanya itu kami belum terlalu untuk kepolinemanya itu belum terlalu lancar. Kalau menurut saya pribadi itu harus diperbaikin. Jadi
untuk memperbaikinya kita harus lewat komisariat. Lebih efektifnya karena komisariat itu tiap jurusan ada, jadi lebih baiknya lewat komisariat. Dan juga bagaimana kita lebih bisa memanggil teman-teman kita yang para alumni yang di luar itu, yang masih kita ini banyak alumni yang di luar tapi belum semuanya, kemungkinan hanya 10% dari total alumni. Nah, itu yang harus kita rangkul. Jadi untuk cabang juga kita harus aktifkan dari kota ke kota. Sekarang masih belum terlalu banyak, jadi cuma ada Jawa Timur itu aja, di Surabaya pusatnya yang paling aktif di sana, dan di Malang. Nah, itu harus ada sub cabang gitu. Ya, tadi disampaikan Mbak Mei bahwa harus meningkatkan komisariat. Memang komisariat ini ada di masing-masing jurusan begitu Mbak Mei ya. Nah, caranya seperti apa sih Mbak Mei? Mungkin solusi atau tips dari Mbak Mei untuk bisa meningkatkan kembali komisariat. Nah, ini memang agak banyak kendala karena teman-teman harus kita harus cari teman-teman yang mau aktif. Nah, itu yang harus kita ajak, kita rangkul ya. Memang agak susah, jadi kita memang harus lebih banyak effortnya ke sana. Mungkin dulu saya bendahara masih sibuk di pusat, sekarang saya sudah menjadi pembina, mungkin lebih bisa masuk ke dalam komisariat ya, lebih banyak waktu. Nanti kami untuk para pembina akan bantu ke komisariat. Jadi memang kita harus datang ke satu-satu jurusan, tiap jurusan kita datengin. Karena kadang-kadang banyak yang belum mengenal, ya kan. Nah, untuk calon-calon alumni pun harus mengenal. Kita ada organisasi IKA Polinema. Gitu. Ya. Yang terakhir Mbak Mei, harapan untuk IKA Polinema ke depan. Nah, harapannya akan lebih maju daripada yang sekarang, yang tahun-tahun lalu, sehingga kita lebih bisa memajukan alma mater. Dengan majunya para alumni akan maju juga alma mater kita. Oke, terima kasih Mbak Mei, sukses untuk IKA Polinema, dan semoga semangatnya Mbak Mei ini dan jiwa mudanya Mbak Mei ini bisa tertular ke saya begitu ya, tidak hanya ke saya tapi juga ke teman-teman IKA Polinema lainnya. Seperti itu. Terima kasih.